Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 02 SMJM 004 Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Di sini kami ingin membahas tentang Microsoft Word. Video ini kami buat sebagai tugas pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Ibrahim Bali Pamungkas. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang yang beranggotakan saya sendiri Litavina Makfiroh, Selanita Anastasia, dan Yoga Lesmana. Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa digunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan komputer, terutama Microsoft Office Word untuk aktivitasnya seperti halnya siswa, guru, pekerja, pengusaha. Hampir semuanya menggunakan Office Word untuk menunjang aktivitasnya. Dalam perkembangan Microsoft Office, terutama di dalamnya Microsoft Word, selalu keluar masing-masing versi untuk pengembangan software Office tentunya, yang diantaranya Microsoft Office 1998, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2019, dan yang terbaru Microsoft Office 2021. Fungsi Microsoft Word. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah membantu kita dalam mengolah kata. Microsoft Word dikhususkan untuk pengolahan kata. Microsoft Word berperan sebagai alat bantu user atau pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata, teks, dokumen, surat menyurat, dan lainnya. Office Button sebagai pengolah file dokumen. Pada Office Button berisi fungsi perintah yaitu New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. New membuat dokumen baru. Terdapat 2 macam pilihan pada blank dan recent, yaitu A. Blank dokumen, untuk membuat dokumen kosong baru dengan format dan desain standar. Yang B. New blog post, untuk membuat artikel blog baru yang dapat dipublikasikan melalui internet sehingga menjadi sebuah halaman web. Yang kedua itu ada open membuka dokumen. Untuk membuka dokumen yang tersimpan di komputer, klik pada Office Button, kemudian open sama dengan Ctrl+O. Akan terbuka kotak dialog open untuk memilih dokumen yang akan dibuka. Pilih lokasi dan nama file yang akan dibuka. Setelah itu klik tombol open. Yang ketiga itu ada save, menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen aktif yang sedang dibuka pada jendela Microsoft Word, klik pada Office Button, kemudian save atau dengan Ctrl+S. Jika dokumen masih baru, maka akan muncul kotak dialog pemberian maka nama file dan penentuan lokasi penyimpanan. Jika dokumen lama, maka file akan disimpan sesuai dengan nama dokumen. Yang keempat itu ada Save As. Save dengan nama, lokasi, dan format file lain. Untuk menyimpan dokumen dengan nama lain, format file lain, dan lokasi penyimpanan lain. Terdapat 5 pilihan format file antara lain: 1. Word dokumen, format file standar atau .docx docs. 2. Word template, format file standar atau .docx docs. Yang ketiga, Word 97 2023, format file .docs versi 97 tahun 2003. Yang keempat, Find ins for other file format, membuat dokumen portable format file PDF atau XPS. Yang kelima, other format, dokumen Word, template, HTML atau RTF dan XML. Yang kelima itu ada print, mencetak dokumen. Untuk mencetak dokumen, aktif klik pada Office Button, kemudian print atau Ctrl+P. Fungsi-fungsi fitur: 1. Print CTRP, untuk mencetak dengan pengatur setting, misalnya jenis printer, halaman yang akan dicetak, jumlah kopi cetakan, dan sebagainya. Yang kedua, Quick Print, untuk mencetak dokumen secara cepat tanpa mengatur setting percetakan atau secara default. Yang ketiga,
print view untuk melihat terlebih dahulu hasil percetakan dokumen sebelum dicetak melalui printer. Yang keenam, prepare, menyempurnakan dokumen. Untuk menyiapkan dokumen aktif agar siap didistribusikan filenya, klik pada Office button, kemudian prepare. Fungsi-fungsi fitur tambahan. 1. Properties, untuk memeriksa dan menambahkan properti atau keterangan singkat mengenai dokumen aktif. 2. Inspect dokumen, untuk memerintah bagian-bagian dokumen yang akan didistribusikan. Yang ketiga, entry fee dokumen, untuk menambah pengaman pada dokumen berupa pemberian password. Yang keempat, restrict dokumen, untuk mengatur hak pemakaian file untuk dokumen yang aktif agar dapat diberi pengamanan saat didistribusikan via internet. Yang kelima, add a digital signature, untuk menambahkan tanda tangan digital pada dokumen aktif. Yang keenam, mark as final, untuk menandai bahwa dokumen telah selesai. Dokumen hanya dapat dibaca dengan tidak dapat diedit lagi. Yang ketujuh, run of compatibility checker, untuk memeriksa kemungkinan dukungan Microsoft Word versi lama agar dokumen dapat dibuka melalui Microsoft Word versi lama. Send, mengirim dokumen. Untuk mengirim dokumen ke orang lain, kita menggunakan media internet. Terdapat dua fitur antara lain, yaitu email dan interfax, atau disebut via internet fax. Publish, mempublikasikan dokumen. Untuk mempublikasikan file atau materi dokumen ke lokasi lain, terdapat 3 pilihan fitur antara lain blog, memposting artikel baru pada web blog, dokumen manajemen server, mempublikasikan dokumen ke alamat server pengelola dokumen di dalam jaringan komputer, dan create dokumen workpage, memuat dokumen baru yang hanya dapat diakses oleh beberapa user sekaligus. Close atau menutup dokumen, untuk menutup dokumen aktif tanpa keluar dari aplikasi Microsoft Word. Word option, untuk mengatur ulang kinerja Microsoft Word secara default, pengaturan awal sudah cukup memadai. Exit Word, untuk menutup dokumen aktif sekaligus menutup jendela aplikasi Microsoft Word. Tindakan exit biasanya dilakukan dengan menekan tombol close atau X pada sudut kanan atas jendela Microsoft Word. Menu bar sebagai pengelola naskah dokumen. Pengelola naskah terletak di dalam menu bar. Home ribbon, pada menu bar home antara lain clipboard, font, paragraph, styles, dan editing, yang di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok dalam dokumen. Fungsi buton pada klik. Adapun fungsi tiap buton yaitu 1. Copy, Ctrl tambah C, untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah hasil salinan secara sementara akan disimpan ke clipboard. Yang kedua ada paste, Ctrl tambah huruf P, untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah dikopi dan cut. Yang ketiga ada cut, Ctrl X, untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Yang keempat, format printer, Ctrl tambah Shift tambah juga C, untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Klik format printer untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. Klik 2, double klik format printer untuk menyalin format ke beberapa bagian naskah. Yang kedua, fungsi buton pada font. Adapun fungsi tiap buton yaitu 1. Ctrl Shift tambah V, untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. Yang kedua, font size, Ctrl ditambah Shift tambah P, itu digabung untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi, atau mengubah ukuran dengan keyboard Ctrl plus
J untuk memperbesar dan kontrol kurung buka untuk memperkecil. Yang ketiga, grow font atau kontrol untuk memperbesar ukuran huruf ground font dan memperkecil ukuran huruf shrink font secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. Keempat, blot Ctrl B untuk menambah efek cetakan tebal pada bagian teks yang diseleksi. Kelima, italic Ctrl I untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Yang keenam, underliner Ctrl U untuk menambah efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. Yang ketujuh, strike through untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Yang kedelapan, subscript atau dengan memencet tombol Ctrl plus sama dengan untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal. Yang kesembilan, superscript atau dengan memencet tombol Ctrl plus Shift plus untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. Yang kedelapan, change case untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Yang ke-11, text highlight color untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. Yang ke-12, font color untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. Yang ke-13, clear formatting untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. Fungsi button pada paragraf. Yang pertama, bullets untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Yang kedua, numbering untuk membuat daftar penomoran berupa angka. Yang ketiga, multi-level list untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Yang keempat, decrease indent untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 2 ke level 1. Yang kelima, increase indent untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 1 ke level 2. Yang keenam, show atau hide dengan memencet tombol Ctrl plus tanda bintang untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf mark dan simbol format lain, misalnya break section, spasi, dan enter. Yang ketujuh, align text left atau center atau right atau justify. Align text left untuk mengatur perataan teks rata ke kiri atau dengan memencet tombol Ctrl plus L. Lalu center untuk mengatur perataan teks rata tengah atau dengan memencet tombol Ctrl plus E. Lalu right untuk mengatur perataan teks rata kanan atau dengan memencet tombol Ctrl plus R. Lalu justify untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri atau dengan memencet tombol Ctrl plus J. Yang kedelapan, line spacing untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen. Yang kesembilan, shading untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. Yang ke-10, borders untuk menambahkan variasi border pada sebuah teks. Tujuan dari penambahan outside border adalah untuk mempercantik judul atau bagian teks. Yang ke-11, sort untuk mengurutkan data pada sebuah table. Pengurutan dapat dilakukan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari data besar ke kecil. Fungsi button pada style. Yang pertama, styles. Fungsinya untuk mengubah styles paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlihat lebih cantik dan profesional. Yang kedua, change styles. Fungsinya untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font file. Fungsi button pada editing. Yang pertama, find atau dengan memencet tombol Ctrl plus F untuk mencari kata atau halaman secara cepat. Yang kedua, replace atau dengan memencet tombol Ctrl plus H untuk mengganti kata atau frase atau kalimat secara cepat dan otomatis. Yang ketiga, select untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui button ini dapat dilakukan seleksi teks, table,
caption, dan gambar secara cepat. Menu bar insert, fungsi penyisipan pada dokumen. Fungsi penyisipan terletak pada menu bar insert. Terdapat beragam perintah untuk menyisipkan bermacam objek seperti table, grafik, auto shapes, header dan footer, struktur organisasi, dan lain-lain. Fungsi button pada pages. Yang pertama, cover page untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik. Yang kedua, blank page untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang ketiga, page break atau dengan memencet tombol Ctrl plus return untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya. Dapat dikatakan juga untuk memaksa kursor pindah ke halaman baru berikutnya. Biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen yang membahas tentang bab baru. Fungsi button pada tables. Yang pertama ada insert table, berfungsi untuk menyisipkan objek table secara otomatis atau secara manual. Yang kedua ada draw table, berfungsi untuk mengatur setting atau style table secara manual. Yang ketiga ada convert text to table, yang fungsinya untuk menyisipkan objek table. Selain itu juga dapat mengkonversi teks menjadi table. Yang keempat ada Excel spreadsheet untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar kerja Microsoft Word 2007. Yang kelima ada convert text to table, berfungsi untuk menyisipkan objek table dan dapat digunakan untuk menyimpan desain table yang sudah dibuat pada tables gallery. Fungsi button pada illustration. Yang pertama ada picture untuk menyisipkan objek image dari direktori lain. Objek image meliputi file image dengan ekstensi JPG, JPEG, BMP, PSD, WMF, dan lainnya. Yang kedua ada clip art untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. Yang ketiga ada shapes, berfungsi untuk menyisipkan objek shape pada dokumen, misalnya penambahan objek lingkaran, segi empat, kubus, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada smart art yang berfungsi untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya. Yang kelima ada chart, berfungsi untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen. Biasanya penambahan objek ini disertai dengan data yang akan dijadikan dasar pembuatan grafik. Fungsi button pada editing link. Yang pertama hyperlink, berfungsi untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain atau dengan alamat website. Yang kedua bookmark, berfungsi untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dokumen yang sama. Yang ketiga ada cross references untuk menghubungkan teks dengan objek atau table, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Fungsi button pada header, footer, dan page number. Yang pertama header berfungsi untuk menambahkan objek bagian atas, baik itu teks maupun gambar. Biasanya berisi tanggal, nama perusahaan, nama pembuat dokumen, dan lain-lain. Yang kedua footer berfungsi untuk menambahkan objek bagian bawah, baik itu teks maupun gambar. Biasanya berisi tanggal, nama perusahaan, nama pembuat dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga page number berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman, bisa di bawah ataupun di atas dokumen, kiri, kanan, atau tengah dokumen. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan Microsoft Word kali ini yaitu aplikasi Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata word processing sendiri adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word senantiasa dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan perusahaan Microsoft. Dilihat dari kegunaannya, aplikasi ini menjadi basic setiap orang untuk dapat bekerja dalam sebuah perusahaan yang setiap kegiatannya membuat dokumen. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik di dunia.
Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Popularitas Microsoft Word bertahan walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.